Amin, benar Tuhan. Kasih-Mu, anugerah-Mu yang besar Kau berikan kepada kami, pemeliharaan-Mu yang sempurna, terbukti kami dalam keadaan sehat. Ketika kami ada di luar, ketika kami ada di dalam, dimanapun kami ada, Engkau menyertai kami. Engkau memprotek kami dengan kuasa darah-Mu, sehingga kami sehat. Pagi hari ini kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih buat waktu yang baik ini, buat kesempatan yang baik ini. Engkau memberi kami boleh bersekutu bersama-sama dengan saudara-saudara kami seiman. Kami merasakan Tuhan betapa kami banyak rintangan, tantangan dalam masa-masa pandemi ini. Kami tidak bisa berjumpa tatap muka, tapi kami percaya kuasa-Mu tidak pernah terbatas. Amin. Sekalipun melalui Zoom, Engkau hadir di tengah-tengah kami, di ruangan kami, di mana kami berada saat ini. Kuasa-Mu tidak terbatas, dan Engkau hadir menjamah setiap kami, mengurapi setiap kami. Di dalam nama Yesus, kami siap diberkati oleh firman-Mu, berbicara kepada kami, mengurapi setiap kami di dalam nama Yesus, yang siap, yang telah membuka hati bagi kebenaran firman Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Saya sekali lagi menyapa kepada teman-teman kita semua, kekasih-kekasih Kristus, permata-permata hatinya Tuhan. Salam, Tuhan memberkati kita, Tuhan mengasihi kita dengan kasih-Nya yang hebat, kasih-Nya yang besar. Kita semua dalam keadaan baik pagi hari ini. Biarlah Tuhan Roh Kudus yang memimpin ibadah kita, yang memberkati, mengurapi setiap kita, memberi pengertian-pengertian lebih kepada kita untuk memahami firman Tuhan, firman kebenaran melalui kesempatan pagi hari ini. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, saya mengajak kita bersama-sama untuk menerima berkat Tuhan melalui firman Tuhan pagi hari ini yang bertema Jehovah Rafa, Tuhan penyembuh. Saudaraku kasih dalam Tuhan, Tuhan memberi rahasia firman ini luar biasa dalam perenungan di masa-masa hari-hari ini yang kita rasakan cukup mencekam, saudara, secara manusia. Ada banyak berita di sana, di sini kita mendengar banyak berita yang menggemparkan, yang membuat kita menjadi takut, yang membuat kita menjadi gentar, khawatir, cemas. Bahkan berita-berita kematian hampir setiap saat kita dengar. Namun hari ini kita sangat-sangat bersyukur karena kita mempunyai Allah yang hidup, Yesus Kristus Tuhan. Amin. Yang sudah mati untuk saya dan saudara. Amin. Yang memberi nyawanya bagi saya dan saudara. Dan mati di atas kayu salib menanggung segala penderitaan kita. Amin. Penyakit kita. Jadi hari ini jika ada saudara, keluarga, teman-teman kita yang mengalami sakit penyakit, biarlah saya dan saudara hari ini menjadi agen-agen pemulih yang Tuhan percayakan. Ketika mendengar firman Tuhan ini, kita katakan bahwa kita mempunyai Allah yang hidup, Jehovah Rafa, sang penyembuh yang menyembuhkan yang sakit. Amin. Itulah berita di pagi hari ini bahwa kita sangat bersukacita, sangat bergembira karena kita mempunyai Allah Jehovah Rafa, Tuhan penyembuh. Amin. Kita minggu kemarin sekitar tanggal 13 Juni, berarti kalau dihitung minggu ini 4 minggu ke belakang ya. Saya pernah menyampaikan pada saat Pak Budiono menyampaikan pesan Tuhan melalui kesempatan kita ibadah Zoom ini juga bertema El Shaddai. Ya, nama-nama Allah banyak sekali saudara, supaya kita dapat mengerti ada beberapa nama
Allah yang ada di Alkitab. Betapa pentingnya kita mengerti lebih dalam nama-nama Tuhan, saudara. Nah, menurut catatan nama-nama Allah yang ada di Alkitab, bisa kita temui ada sebutan nama-nama Tuhan. Ada 16 sebutan, saudara. Luar biasa. Ada El Shaddai, ada Jehovah Rafa, Jehovah Jireh, Jehovah Sama. Banyak, saudara. Tetapi kali ini saya mendapat tema yang akan disampaikan kepada kita semua. Dalam kondisi pandemi ini, Jehovah Rafa, Tuhan penyembuh. Ingat saudara, betapa pentingnya kita mengerti bahwa nama-nama Tuhan itu selalu bicara tentang karakter, kekuatan, kemampuan ilahi, kekuatan Tuhan. Ini menunjukkan karakter Tuhan, menunjukkan kekuatan Tuhan, kemampuan Tuhan, kemampuan ilahi, supranatural. Segala sesuatu yang dikerjakan oleh Allah di luar jangkauan pikiran kita manusia. Dia hebat, dia kuat. Ayo kita katakan Allah perkasa, Allah hebat, Allah hebat, Allah perkasa dan besar. Itulah Tuhan kita. Dan nama-nama itu menunjukkan betapa karakter Tuhan, kekuatan Tuhan melampaui segala akal pikiran kita manusia. Amin. Oleh sebab itu kita menerima, kita mengerti apa yang menjadi pengertian-pengertian firman Tuhan, nama-nama Allah, Jehovah Rafa ini Tuhan penyembuh, yang sakit disembuhkan, katakan yes, yang sakit, yang lemah dikuatkan dalam nama Yesus. Dan hari ini Tuhan mau menyembuhkan dunia, menyembuhkan bangsa kita, menyembuhkan kota kita, kota Bandung, menyembuhkan kita semua, umat-umatnya. Amin. Amin. Saudaraku kesan Tuhan, Tuhan memberi ayat firman Tuhan mendasari tema tadi. Saya mendapatkannya di Yeremia pasal 33 ayat yang ke-6. Kita baca bersama-sama, saudara. Di sana nanti kita akan menemukan banyak rahasia. Sekalipun hanya satu ayat ini, tapi banyak rahasia yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Kita boleh memaham dan mengertinya. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Sesungguhnya akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan. Dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Amin. Amin. Saudaraku kekasih di dalam Tuhan, ada kata aku akan menyembuhkan itu ditebalkan, saudara. Itu menandakan sangat-sangat penting. Katakan penting. Untuk kita ketahui, saudara, arti dari aku akan menyembuhkan ini sangat-sangat kita perlu tahu hari-hari ini. Mengapa firman Tuhan katakan aku akan menyembuhkan? Itu Tuhan sendiri yang berkata, saudara. Ya, aku akan menyembuhkan. Inilah nama Allah. Jehovah Rafa. Tuhan satu-satunya sang penyembuh. Katakan amin. Amin. Kita percaya dialah sang penyembuh kita. Yesus dokter yang ajaib. Tabib yang agung. Jehovah Rafa, Allah sang penyembuh. Bukan saja dia hanya menyembuh, tetapi dia memberi kesehatan kepada kita setiap detik. Katakan amin. Amin. Haleluya. Setiap nafas kita, Tuhan beri kita sehat. Amin. Haleluya. Haleluya. Tuhan ajaib. Dan Tuhan itulah yang menyembuhkan bumi ini dari segala sampar sakit penyakit. Itulah firman Tuhan yang kuat untuk kita terima pagi hari ini. Jehovah Rafa, Tuhan satu-satunya sang penyembuh. Amin. Amin. Haleluya. Saudaraku kekasih dalam Tuhan,
saya akan membawa kita lebih dalam lagi untuk mengerti apa arti kata rapa, saudara. Ya, arti kata rapa dalam bahasa aslinya ternyata kita dapat menemukan ada 3 arti kata, saudara, yang dapat membawa kita lebih mengerti apa sih arti kata Rafa. Kalau Jehovah Rafa, saya tidak bahas lagi, itu sudah jelas nama Tuhan, nama Allah. Jehovah, jelas sang penyembuh. Tapi kali ini saya akan membawa kita lebih dalam apa sih arti dari Rafa. Ternyata arti yang pertama kita temui dalam bahasa aslinya, ini hebat saudara, kalau bahasa Indonesia susah gitu. Ternyata bahasa aslinya kita nemukan diartikan ke bahasa Indonesia. Yang pertama adalah menjadi kendur. Bukan berarti semangatnya yang kendur, bukan saudara. Ya, menjadi kendur itu merefleksikan kita begini saudara. Untuk kita menghadapi segala sesuatu, tekanan-tekanan depresi yang berat, apapun tekanan-tekanan intimidasi, kita perlu rileks. Katakan rileks. Rileks. Tenang. Tenang. Aman. Aman. Nyaman. Nyaman. Karena kita punya Jehovah. Amin. Amin. Yang menyembuhkan. Itu maksudnya saudara. Rileks. Tenang, aman. Itu yang membuat imun kita meningkat, naik. Coba kalau ketika kita mendengar berita yang menggemparkan, menakut, tiba-tiba kita stres, depresi, kita cemas, khawatir, pasti kita menjadi down, lalu imun kita turun, saudara. Tapi maksudnya ini, ayo terima. Kita menjadi rileks, hati kita menjadi tenang, perasaan kita menjadi aman dan nyaman. Amin. Nah, arti yang kedua adalah merebahkan diri. Bukan berarti terkapar begitu, bukan saudara ya. Ya, bukan lalu males-malesan, tidur-tidur, bukan. Lalu membuat kita, kalau bahasa apa ya? Ya males-malesan lah ya, susah mengartikannya. Ya. Nah, maksudnya gini, merebahkan diri ini artinya lebih dalam dapat kita ambil tarik ke atas, kita bicara tentang berserah, katakan berserah. Jadi apapun keadaan saya dan saudara hari-hari ini dalam keadaan tertekan, terpuruk, keadaan yang menggenaskan, percayalah ketika kita berkata kepada keluarga, teman kita yang mengalaminya, berkata, ayo kita berserah kepada Jehovah Rafa. Ayo kita berserah kepada Tuhan, kita mempunyai Tuhan yang menyembuhkan. Jika itu terjadi pada diri kita sendiri, ayo katakan jiwaku, rohku berserah kepada Tuhan. Yang menangkap katakan amin. Amin. Kita berserah kepada Tuhan, apapun itu saudara. Nah, arti yang ketiga bicara tentang menarik diri atau mundur. Bukan kita mundur dari segala sesuatu yang membuat kita menjadi lemah, tidak. Tapi maksud arti mundur ini, menarik diri ini sama dengan, ayo ketika kita mengalami hal-hal yang buruk atau hal-hal yang membuat kita terintimidasi, kita introspeksi diri, retreat, berdiam diri, dan bertobat, saudara. Ternyata ini yang Tuhan mau. Ya, arti rapa, menjadi kendur, rileks, tenang, aman, berserah, introspeksi diri, menyadari diri ini bahwa ternyata Tuhan aku lemah Tuhan. Oh ternyata aku ini tidak sanggup tanpa Tuhan. Oh ternyata aku butuh anugerah-Mu Tuhan. Aku tidak bisa hidup sendirian Tuhan. Ini yang dimaksud saudara. Ketika kita menyadari itu, kita akan angkat tangan berserah kepada Tuhan dan Tuhan turun tangan. Amin. Ini yang mau saya dan saudara lakukan di masa-masa yang sukar, di masa-masa pandemi ini. Kita tidak bisa menutup diri dan berkata, aku enjoy, aman-aman saja. Tidak, saudara, secara manusia. Tetapi jika kita
menyadari bahwa kita mempunyai Tuhan yang ajaib, Jehovah Rafa itu, kita akan dapat berkata, benar Tuhan, aku sangat-sangat bersuka cita, bersyukur karena aku mempunyai Allah seperti Engkau. Saudara, bagaimana kita untuk dapat rileks, tenang, berserah, kita dapat introspeksi diri, hanya bisa dapat kita lakukan terus-menerus mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Amin. Katakan, mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Oh, Jesus Lord. Engkau ajaib Tuhan. Jadi pesan Tuhan hari ini untuk kita bersama-sama mengandalkan Tuhan. Amin. Amin. Kita lihat di dalam firman Tuhan jelas berkata, Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Ya, kita akan baca bersama-sama ya saudara, supaya saya, jemaat Tuhan, kita semua ini diberkati Tuhan pagi hari ini. 1, 2, 3. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang tertangkap di tepi air, yang merambahkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin. Saudaraku kekasih dalam Tuhan, jelas firman Tuhan berkata orang yang mengandalkan Tuhan, menaruhkan harapan pada Tuhan, dia akan memiliki kehidupan. Karena bicara tentang pohon, bicara tentang kehidupan. Dia ditanam di tepi air, bicara tentang air hidup. Yesus Kristus, Tuhan Sang Jehovah Rafa, itulah air hidup yang menghidupi kita. Amin. Dan yang mengalami, yang akar-akarnya tepi air dan tidak mengalami datangnya panas terik, yang mengalami daunnya tetap hijau, ini bicara tentang kehidupan saudara. Ya, tidak ada lagi rasa khawatir. Saudara tahu bicara tentang, dia katakan di sini yang tidak khawatir dalam tahun kering. Saudara tahu arti dari tahun kering? Inilah masa-masa yang kita hadapi di masa pandemi ini. Terasa enggak, saudara? Ini rasanya kering, ya. Baik dari segi usaha, pekerjaan, semuanya merasa tidak jalan dengan lancar. Apalagi bicara tentang ekonomi, bagi kita-kita yang punya usaha yang sederhana, yang hanya bekerja sebagai karyawan atau punya usaha kecil-kecil, ini rasanya keuangan kita rasanya sangat kering, saudara. Ya, beda kalau mereka konglomerat yang punya duit banyak, mereka masih punya aset. Tapi kalau kita terasa kering, tapi percayalah, dia katakan tidak pernah berhenti menghasilkan buah. Itu bicara tentang pemeliharaan Tuhan sempurna jika kita mengandalkan Tuhan. Amin. Amin. Nah, saudaraku, dari ayat firman Tuhan Yesaya 33 ayat 6 bicara tentang bahwa kita semua ini menerima kesembuhan daripada Tuhan, kita akan menemukan ada pewahyuan dari Tuhan. Pewahyuan yang pertama, kita belajar mengandalkan Tuhan. Saudara, di sana ada tulisan Amsal 17 ayat 22, enggak apa-apa saudara, nanti ada di paling bawah. Ya, enggak apa-apa. Ya, tetapi yang maksud ini adalah belajar mengandalkan Tuhan, kata Yeremia 17 ayat 7 sampai 8 tadi. Lebih parah lagi kalau kita melihat di ayat yang kelima, Yeremia 17 ayat yang kelima, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya dan bersandar pada pengertiannya sendiri. Itu ngeri, saudara ya. Jangan sampai itu terjadi. Tapi hari ini Tuhan mengingatkan kita, mengandalkan Tuhan, kita akan pasti diberkati oleh Tuhan. Amin. Nah, turun ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika kita mau taat, kita mau tunduk dengan
kehendak Tuhan, kita masuk dalam frekuensinya Tuhan, kita masuk seirama dengan keinginan Tuhan, dan segala sesuatu yang kita lakukan dalam segala hal kita mengandalkan Tuhan, maka muncullah hati kita ini mudah bertobat, saudara. Lalu datanglah rasa tenang, rasa aman, nyaman, saudara, di dalam Tuhan. Yang menangkap katakan amin. Amin. Saudaraku, kasih dalam Tuhan, ini pewahyuan pertama yang Tuhan berikan kepada kita, saudara. Ya, nah, ketika terus mengandalkan Tuhan, hati mudah bertobat, ada rasa tenang, aman, turun ke bawah, kita tarik, disitulah kita mendapatkan kesembuhan, kesehatan dari Jehovah Rafa. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Last Tuhan katakan, orang yang bertobat, hatinya tenang, ada perasaan nyaman, mengandalkan Tuhan, dia pasti sehat, karena kita punya Jehovah Rafa. Amin. Saudaraku, kasih Tuhan, kita akan lihat ini firman Tuhan berkata, Amsal 17 ayat 22. Kita baca sama-sama. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah meringkan tulang. Jelas kok firman Tuhan berkata jika hati kita gembira. Nah, bagaimana untuk hati kita gembira? Pasti mengandalkan Tuhan. Ketika hati kita mudah bertobat, ketika hati kita tenang, pasti gembira. Gak mungkin orang dalam tekanan yang berat tiba-tiba gembira, nggak mungkin, saudara. Perlu bertanyakan kenapa dalam tekanan, pasti ada sesuatu. Nah, oleh sebab itu, jelas firman Tuhan mengingatkan saya dan saudara untuk memiliki hati yang gembira. Karena itulah obat bagi kita, obat yang manjur. Tidak bisa kita temui di toko-toko obat atau di apotek-apotek, saudara. Nah, yang kita bisa temui hanya di dalam Tuhan. Ya, jelas 2000 tahun yang lalu firman ditulis, hati yang gembira adalah obat. Ini penting, saudara. Ya, jangan sampai pikiran perasaan kita tidak kita serahkan kepada Tuhan. Tetapi semangat yang patah ini bicara tentang yang membuat kita menjadi sakit, saudara. Mengeringkan tulang. Saudara tahu tulang-tulang kita itu produksinya darah putih, saudara. Sel-sel darah putih. Tentara-tentaranya tubuh, saudara. Ya, tapi kalau tulang itu kering, bagaimana memproduksi sel-sel darah putih? Nggak bisa. Mati. Makanya banyak terjadi orang mengalami kematian. Ya, karena apa? Tulang-tulangnya kering. Tidak ada lagi tentara-tentara tubuh, produksi sel-sel darah putih sudah nggak ada. Saudara. Akhirnya apa? Imun kita jadi turun. Nah, oleh sebab hari ini ada kabar gembira. Ayo, kita mempunyai hati yang gembira adalah obat. Amin. Tangkap firman Tuhan. Nah, saudaraku kasih Tuhan, kita kembali dari ayat ini, lihat lagi Yeremia 33 ayat 6a, 6 dan B, saudara, dia katakan begini kembali kepada Yeremia 33, sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka, apa saudara? Kesehatan dan kesembuhan. Dan aku akan menyembuhkan mereka. Ini ditebalkan lagi, saudara. Kesehatan dan kesembuhan. Ini ada artinya. Nah, arti kesehatan luar biasa Tuhan berikan kepada saya pengertian-pengertian untuk menyingkapkan apa yang dimaksud dari kesehatan yang Tuhan mau kita ketahui hari ini, saudara. Ya, luar biasa. Kesehatan sama dengan Tuhan mau pemulihan roh dan jiwa manusia, yaitu saya dan saudara. Tuhan mau supaya roh dan jiwa kita bersih, sehat, senantiasa, terus menerus, dikatakan sehat selalu. Maka saya selalu memberi salam kepada saudara setiap hari. Katakan aku sehat, aku pulih, aku bebas. Ini penting, saudara. Tapi saya seringkali melihat kurang ada respon. Tapi nggak apa-apa. Saya tetap mengasihi saudara. Nah, saudara, kenapa? Saya selalu berkata sehat selalu. Ini yang Tuhan mau.
kita menikmati kesehatan yang datangnya daripada Tuhan, Tuhan berikan kepada kita, bahkan roh jiwa kita. Tuhan mau kita bersih, sehat selalu. Ini artinya, saudara. Arti yang kedua dari kata kesehatan ini, kesembuhan ini, ternyata kesehatan dan kesembuhan tidak bisa dipisahkan. Dia menjadi satu bagian yang nempel, saudara, yang menjadi satu kesatuan kata, saudara. Ya, arti dari kesembuhan ini, ketika roh kita, jiwa kita ini dipulihkan, Tuhan merawat. Ini artinya perawatan menuju kesembuhan total. Amin. Sembuh, sehat. Saya pernah mengalaminya. Bagaimana saya mengalami sakit 7 tahun di ranjang kesakitan. Vonis dokter saya kena kanker hati. Katanya order record paling kuat 3 bulan bertahan. Ternyata saya bisa bertahan 1,5 tahun di rumah sakit. Dengan infus, dan pada waktu saya sembuh sampai 7 tahun kemudian saya sembuh. Saya melihat Tuhan sembuhkan total. Sehat. Sampai hari ini bisa ada depan saudara. Mujizat. Nah, inilah saya meyakini bahwa saya mempunyai Jehovah Rafa itu. Saudara, saya rindu saudara pun harus memilikinya. Mengenalnya secara pribadi dan berkata, aku punya Jehovah Rafa. Allah yang menyembuhkan. Dia tidak lakukan total, dia sembuhkan kita, saudara. Tidak setengah-setengah, saudara, ya. Dia memberi kesembuhan kepada kita, merawat kita, ya. Perawatan menuju kesembuhan, kesehatan yang total yang Tuhan berikan. Nah, itulah yang Tuhan inginkan kepada kita, pada tubuh kita manusia sehat. Nah, ini loh tuh saudara, maunya Tuhan untuk kita. Kita masuk dalam pewahyuan yang kedua, Jehovah Rafa. Sama dengan Tuhan Sang Penyembuh untuk roh, jiwa, dan tubuh kita. Karakter Tuhan itu luar biasa. Sempurna, total. Dalam bekerja, dalam melakukan perbuatan-perbuatan besar, tidak setengah-setengah. Ya, tidak ada yang tanggung-tanggung, nggak ada, total. Oleh sebab itu, hari ini saya mengajak kita, jika kita mengerjakan bagian yang Tuhan percayakan kepada kita, harus total. Seperti bagiannya Tuhan, dia sembuhkan dengan total, dia kerjakan semua dengan total. Amin. Saudaraku, luar biasa kita mempunyai Allah yang hebat. Yeremia 33 ayat yang ke-6c kita lihat di sana. Ya, firman Tuhan berkata, dan aku akan menyingkapkan kepada mereka, apa saudara? Kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Berbicara tentang sesuatu yang meluap-luap, yang lebih, saudara, yang tidak bisa ditampung. Itu yang Tuhan mau. Kita mengalami kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Kesejahteraan berbicara tentang makmur. Kita semua Tuhan inginkan, kehendaki kita makmur secara jasmani, dalam keadaan baik dan dalam keadaan damai. Kenapa, saudara? Ini yang Tuhan inginkan. Sekalipun kita orang-orang yang sederhana dan menikmati, kita dapat dikatakan orang yang makmur. Secara jasmani, dalam keadaan baik, dalam keadaan damai. Ya, sederhana bukan berarti tidak punya apa-apa. Ya, coba kita seringkali dengar, ya, mungkin saudara juga dalam sehari-hari ketemu orang atau lihat orang, atau saya pernah nemuin dan juga pernah tahu, saudara, ya, pengalaman lah, ya, saudara, banyak orang kaya tapi hidupnya penuh konflik, penderitaan, kesakitan. Kenapa? Coba, saya pernah nemu satu keluarga kaya raya, saudara, tapi anak-anaknya narkoba. Sampai habis. Anak-anak tiga-tiganya paranoid. Untung ketemu, didoain sembuh, saudara. Tapi ekonominya jadi morat-marit. Hancur. Ada juga yang punya duit banyak,
punya kekayaan di mana-mana, tapi apa? Hidup hanya dengan selang oksigen. Saya juga pernah di rumah sakit, saya diminta didoain. Saya tanya sama keluarganya, ini sudah siap nggak? Udah berapa lama Papa sakit? Sudah 2 tahun. Aduh, saya bilang lama ya. Sudah susah sekali. Terus saya bilang, kira-kira kalian siap nggak? Kalian, saya kumpulin keluarga, ikhlas nggak? Ayo kalau ikhlas yuk kita doa. Ternyata benar saudara. Baru pulang dari rumah sakit saya nyampe ke pastori, udah ada telepon. Pak, Papa sudah berangkat. Nah, bayangkan dia punya kekayaan, dia punya usaha, punya apa banyak, tapi dia tidak bisa nikmati. Kasihan. Ada juga ya orang-orang yang punya kekayaan yang banyak, uang yang banyak, tapi rumah tangganya konflik. Ada yang rebutan warisan. Kacau, saudara. Itu yang dimaksud. Jadi Tuhan mau memberi kita kesejahteraan, katakan kesejahteraan. Kita makmur secara jasmani dalam keadaan baik dan damai. Bukan yang seperti itu tadi. Yang setuju katakan amin. Saudara, itu yang Tuhan mau. Nah, dikatakan yang kedua arti dari kesejahteraan dan keamanan ini. Keamanan artinya kita semua ini ya bicara tentang rohani kita ini ya. Tuhan mau kita setia, teguh, berpegang teguh kepada Injil keselamatan, berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan. Sekali Yesus tetap Yesus. Yes. Amin. Kenapa? Ada banyak orang yang sudah nyawanya terancam, dia tinggalkan Tuhan. Ya. Penderitaan tinggalkan Tuhan. Banyak, saudara. Oleh sebab itu hari ini Tuhan bicara supaya rohani kita setia, teguh, berpegang pada kebenaran firman Tuhan. Nah, pewahyuan yang ketiga dari ayat firman Tuhan, Yeremia 33 ayat 6 ini, pewahyuan ketiga Tuhan mau kepada saya dan saudara. Tujuan akhir Tuhan. Sang Jehovah Rafa, Sang Penyembuh. Tuhan mau menyembuhkan roh saya dan saudara. Katakan amin. Tuhan mau menyembuhkan jiwa saya dan saudara. Katakan amin. Amin. Dan jika roh dan jiwa kita sehat, pasti tubuh sehat. Nah, itu dia saudara. Ya, jadi saya mau ulangi lagi. Tujuan akhir Tuhan menyembuhkan roh, jiwa, dan tubuh kita adalah untuk apa, saudara? Kita bisa menerima setiap berkat-berkat rohani dan jasmani secara lengkap, secara sempurna, berlimpah-limpah. Itu yang Tuhan mau. Amin. Luar biasa. Tuhan mengasihi saya dan saudara. Pagi hari ini telah mendengar firman Tuhan. Biarlah tujuan Tuhan tercapai. Karena sepakat dengan saya dan saudara. Kita menjadi satu frekuensi dengan Tuhan. Seirama dengan keinginan Tuhan. Kalau Tuhan mau memberkati kita manusia, kalau kita manusia tidak mau seirama, gimana diberkati? Nah, hari ini Tuhan mau menyembuhkan roh saya, jiwa, dan tubuh saya, dan kita semua. Untuk kita bersama-sama menerima berkat-berkat rohani, berkat-berkat jasmani secara utuh, secara lengkap, berlimpah-limpah. Yang menerima katakan amin. Ya, aku terima katakan amin. Oh, luar biasa. Yesaya 38 ayat 16 dia ini berkata, jelas Tuhan bicara dalam hati saya begini, firman disampaikan kepada jemaat Tuhan. Ya Tuhan, karena inilah harapanku, karena inilah hatiku, mengharapkan Engkau, tenangkanlah rohku, buatlah aku sehat, buatlah aku sembuh, katakan amin. Saya mengajak saudara membaca ulang dengan iman, saudara. 1, 2, 3. Ya Tuhan, karena inilah hatiku,
mengharapkan Engkau. Tenangkanlah rohku, buatlah aku sehat, buatlah aku sembuh. Katakan amin. Ini firman Tuhan luar biasa untuk saya dan saudara pagi hari ini dan untuk semua orang yang mendengarnya, yang meresponnya dengan sungguh-sungguh. Oleh sebab itu, saya mengingatkan kembali kepada teman-teman, perkatakan dengan iman setiap pagi engkau bangun pagi. Bahkan saya memberi renungan tiap pagi, sapaan tiap pagi, saya selalu katakan dengan iman. Ya, aku sehat, aku sembuh, aku pulih bersama Tuhan Yesus. Yuk, ini jadi moto kita. Yang setuju katakan amin. Kita mau katakan begini. 1, 2, 3. Aku sehat, aku pulih, aku aku bebas bebas bersama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Matius 9 ayat 2 dari katakan imanmu lah yang telah menyelamatkan engkau. Biarlah kita mempunyai iman itu. Kita mempunyai Jehovah Rafa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan masuk ke perjamuan kudus. Saudara boleh siapkan